Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kehidupan bagi Bapak Ibu dan saya juga waktu untuk beribadah, mempermuliakan Dia. Pada pagi hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Yudas. Mari kita buka kitab Yudas, hanya satu pasal, kita baca bersama-sama ayat yang pertama saja. Yudas pasal 1 ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kelimpahan anugerah yang diberikan bagi kami. Engkau adalah Allah yang hidup yang menganugerahkan kepada kami kehidupan secara lahiriah. Lebih daripada itu, Engkau juga memberikan Kristus supaya di dalam Dia kami menikmati kehidupan secara spiritual. Dia yang telah mati bagi kami supaya kami hidup, menebus dosa kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak Allah yang layak menghampiri Allah dan menikmati persekutuan seperti hari ini. Kami bersyukur karena Allah pula bekerja melalui Allah Roh Kudus untuk menginspirasikan firman Alkitab yang ada di tangan kami untuk kami baca, kami renungkan, dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama seperti pada pagi hari ini. Karena itu kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah itu. Biarlah Ia beranugerah sekali lagi melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, mencerahkan pikiran kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman dan memimpin kehidupan kami dengan kebenaran firman. Biarlah hati kami boleh ditawan oleh kebenaran firman, meneguhkan iman kami, dan kemudian menolong kami supaya firman boleh dapat kami kehidupi dari hari ke hari dan menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya melihat kitab Yudas ayat yang pertama itu sebenarnya berbicara mengenai dua hal. Yang pertama, Yudas memperkenalkan dirinya dan menunjukkan kepada saudara dan saya siapa kita di hadapan Tuhan. Dia bukan hanya saudara daripada Yakobus, tapi dia adalah hamba Yesus Kristus. Pada masa itu hamba adalah sebuah jabatan atau sebuah posisi yang memalukan. Tidak ada orang pengen jadi hamba. Tetapi kemudian dia menempatkan dirinya sebagai hamba dan kelihatannya dia melihat itu sebagai status yang mulia. Di dalam ibadah yang pertama tadi saya mengajak jemaat untuk memikirkan mengenai bagian itu, ayat 1 bagian A. Di dalam ibadah kedua saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana Yudas memandang gereja. Sebagai hamba Tuhan dia memandang dirinya di hadapan Tuhan dan itu menentukan bagaimana dia hidup di hadapan Allah dan melayani jemaat. Tetapi juga harus ada seorang pelayan Tuhan, seorang Kristen seharusnya harus memiliki apa yang disebut sebagai cara pandang atau pemahaman yang benar terhadap gereja, di mana dia ada, di mana dia hidup dan kemudian melayani. Itu ada pada bagian B, dia bilang kepada mereka, gereja lokal, yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu nanti ketika saya menggunakan kata gereja ini mengacu kepada beberapa hal. Dan kita bisa secara serentak memahami itu. Yang pertama, Bapak Ibu dan saya, setiap individu adalah gereja. Tetapi Bapak Ibu dan saya tidak boleh lupa bahwa di dalam perjanjian baru, kata eklesia itu paling banyak, itu berbicara mengenai gereja lokal. Jadi GRI Bandung, GRI Cikarang, GRI Depok atau gereja-gereja yang lain, gereja lokal, ini adalah definisi yang paling sering disingkirkan hari ini. Seolah-olah gereja lokal itu adalah sesuatu yang tidak penting. Tapi ketika saya berbicara mengenai gereja, maka saya sementara berbicara juga mengenai gereja lokal. Sekali lagi Alkitab tidak mengecilkan gereja lokal. Tapi kita juga nanti kata gereja itu berbicara mengenai gereja secara universal. Gereja yang tidak kelihatan. Di dalam Matius ke-16, Tuhan Yesus bilang, di atas pengakuan ini, di atas pengakuan Petrus yang disebut sebagai batu karang itu, dia akan mendirikan gerejanya, dan menarik bahwa gereja yang didirikan oleh Kristus itu tidak ditelan atau tidak dapat dikalahkan oleh alam maut. Bahkan kepada gereja itu diberikan kunci, sehingga apa yang diikat oleh gereja di bumi terikat di sorga, apa yang dilepaskan oleh gereja di bumi ini itu terlepas di sorga. Ini seperti Kristus mempercayakan kepada gereja yang dia dirikannya, itu satu kunci yang membuat pintu kerajaan maut itu bisa terbuka dan gereja bisa menarik orang-orang yang tertawan di sana. Saudara, ketika berbicara mengenai pintu gerbang maut, pada masa itu setiap kota punya pintu gerbang. Ketika terjadi peperangan, maka pintu gerbang itu akan dibuka, tentara keluar dengan satu keyakinan bahwa mereka akan menang. Ketika mereka keluar, mereka menaklukkan semua musuhnya, mereka menawan orang, lalu mereka balik kembali. Ketika mereka kembali masuk ke dalam kota, trompet dibunyikan, pintu gerbang itu akan dibuka. Setelah pintu gerbang dibuka, mereka masuk bersama dengan para tawanan, pintu gerbang ditutup, maka siapapun yang sudah ditawan di dalam tidak dapat keluar kembali. Tetapi Yesus bilang tidak berlaku itu kepada gereja.
Ketika iblis membuka atau kerajaan maut membuka pintunya datang untuk menghancurkan gereja, kerajaan maut tidak dapat mengalahkan mereka. Sebaliknya ketika kerajaan maut menutup pintunya rapat-rapat, gereja dapat datang dan mendobrak pintu itu, menarik keluar tawanan yang ada di dalamnya dan membawanya ke dalam kerajaan Allah. Ini memberikan petunjuk kepada kita seolah-olah betapa kuatnya gereja. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam kehidupan keseharian kita, mungkin kita bisa bertanya, bagaimana mungkin gereja itu bisa bertahan di dalam dunia yang sulit ini? Paulus bilang, setiap hari kami berhadapan dengan maut. Bapak Ibu, di dalam dunia ini kita menderita bersama-sama dengan dunia. Ada yang namanya secara filosofis itu disebut sebagai malum physicum. Ada ketidaksempurnaan secara fisik di dalam alam semesta ini, sehingga semua manusia menderita. Malum physicum itulah yang mengakibatkan ketidaksempurnaan di dalam alam secara fisik, secara material. Itulah yang mengakibatkan ada apa yang disebut sebagai bencana alam. Ada penyakit dan seterusnya. Kenapa? Karena setelah manusia jatuh di dalam dosa, bumi atau alam secara fisik sudah tidak sempurna lagi. Manusia bergumul karena itu. Orang Kristen bergumul bersama dengan dunia karena adanya malum physicum. Yang kedua, setelah manusia jatuh di dalam dosa, saudara dan saya bisa mengatakan orang Kristen dan yang bukan Kristen sama-sama bergumul dengan malum morale. Ada ketidaksempurnaan moral pada diri kita, pada diri orang lain, sehingga manusia seringkali saling melukai. Kita bisa menderita karena dilukai oleh orang lain, tetapi sebaliknya Bapak Ibu dan saya juga bisa menjadi orang-orang yang mengakibatkan penderitaan pada orang lain. Sampai di titik ini, gereja bersama dengan dunia mengalami penderitaan. Tetapi Paulus juga bilang, karena namamu, karena nama Kristus, kami berhadapan dengan maut setiap hari. Ini yang disebut sebagai salib. Salib adalah penderitaan khas gereja. Bersama dengan dunia kita menderita. Tapi seolah-olah gak cukup, lalu Allah tambahkan satu jenis penderitaan yang lain, yang disebut sebagai salib, yang membedakan kita dari dunia ini. Dunia ini menderita karena dosa. Saudara dan saya berbeda. Kita menderita karena kita mencintai Kristus sang kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Maka ada penderitaan yang lebih. Sekali lagi Paulus bilang kami tiap hari berhadapan dengan maut. Maka pertanyaannya adalah apa yang membuat gereja begitu kuat di dalam dunia yang tidak ideal. Dunia yang terus-menerus bergoncang. Dunia yang tidak pernah stabil. Bapak Ibu nanti ketika saya menjelaskan bagian demi bagian, Bapak Ibu akan menemukan penjelasan yang mungkin kalau orang tanya begini, apa tanda saya sudah diselamatkan? Tanda-tanda inilah yang akan saudara dan saya bicarakan. Tetapi tanda-tanda itu juga akan menjadi jaminan bagi saudara dan saya bahwa Allah maut tidak dapat menelan gereja di tengah-tengah dunia yang tidak stabil. Saudara, sebelum saya masuk kepada kata demi kata yang ada di dalam kitab Yudas, saya mau mengingatkan bahwa di dalam Efesus, Paulus pernah bilang begini, gereja adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, oleh karena mereka dikasihi dengan kasih yang kekal. Saya kira kita mesti mulai dari sana. Kenapa gereja tidak dapat ditelan oleh maut? Karena gereja adalah entitas yang dikasihi oleh Allah sejak di dalam kekekalan. Kalau dia dikasihi sejak kekekalan, itu berarti kasih yang diberikan Allah kepada saudara dan saya adalah kasih yang kekal. Bagi saya, apakah Bapak Ibu dan saya pernah memikirkan bahwa ini adalah sebuah kalimat yang menarik? Dikasihi sejak kekekalan dengan kasih yang kekal. Itu berarti Allah telah mengenal Bapak Ibu dan saya sejak kekekalan. Ada satu entitas yang belum ada, Allah sudah tahu dia akan ada dan Allah mengasihi dia. Sebelum Bapak Ibu dan saya tahu untuk saling mengasihi, bahkan sebelum kita bereksistensi untuk mengasihi diri kita sendiri, Allah telah mengasihi kita sebagai gereja. Ini adalah kasih tanpa syarat. Dia tahu bagaimana saudara dan saya akan ada, dan ketika saudara dan saya ada di dalam dunia yang sudah berdosa, kita akan hidup dalam perlawanan terus-menerus kepada dia. Tetapi dia mengasihi kita. Ini kasih tanpa syarat. Saudara dan saya dikasihi dengan kasih yang kekal, berarti itu adalah kasih yang tanpa syarat. Tapi yang kedua, kasih yang kekal. Kekal berarti tidak pernah tidak ada. Gereja adalah entitas yang dikasihi oleh Allah dengan kasih yang tidak pernah tidak ada. Ketika saudara dan saya di padang rumput yang hijau, Allah mengasihi saudara dan saya. Ketika saudara dan saya ada di dalam lembah kekelaman, saudara dan saya dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang tidak pernah tidak ada. Ketika kita mengalami penderitaan lalu kita bertanya-tanya, Tuhan apakah engkau mengasihi saya? Pertanyaan ini terlambat karena sebelum saudara dan saya bertanya, Allah telah mengasihi saudara dan saya. Kasih Allah itu tidak bisa ditelan oleh situasi yang ada di dalam dunia ini, entah itu menyenangkan, entah itu tidak menyenangkan. Maka kunci mengapa gereja tidak dapat ditelan oleh alam maut, tidak dapat dikalahkan oleh kuasa kegelapan, itu karena Allah mengasihi dia dengan kasih yang tidak pernah tidak ada. Oleh karena itu adalah kasih yang tidak pernah tidak ada.
Bahkan ketika saudara dan saya sementara ada di dalam perlawanan kepada Allah, Allah memberikan Kristus anaknya untuk menjangkau saudara dan saya dan menarik kita kepada Dia. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari ini. Secara personal, pergumulan Bapak Ibu dan saudara secara komunal di dalam gereja ini, GRI Bandung. Pergumulan Bapak Ibu di dalam keluarga. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan saudara dan saya bahwa tidak ada waktu di mana Allah tidak mengasihi saudara dan saya. Kadang-kadang saudara dan saya mengasihi Dia oleh karena Dia telah melakukan sesuatu bagi kita. Maka kita meresponi itu dengan cinta. Kami mengasihi Dia, kami mencintai Dia karena Dia tidak pernah gagal mengasihi kami. Tetapi Dia adalah pribadi yang mengasihi saudara dan saya bahkan ketika saudara dan saya gagal. Ada masa di mana orang Kristen itu bisa berpikir untuk jauh meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan yang mengasihi dia, terus mengasihi sehingga akan ada satu waktu jika dia adalah umat Allah yang sejati, Allah akan cari dan bawa dia kembali. Mengapa gereja bisa bertahan di dalam dunia yang tidak pasti? Mengapa Kristus bilang aku mendirikan gereja dan gereja ini tidak dapat ditelan oleh alam maut? Karena gereja yang didirikan oleh Kristus adalah gereja yang dikasihi dengan kasih yang tidak pernah tidak ada. Hari ini kalau saudara bergumul, saudara mesti ingat. Allah mengasihi saudara dengan kasih yang tidak pernah tidak ada. Yang kedua, mari kita mulai masuk kepada Efesus. Gereja adalah orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh alam maut. Karena mereka adalah orang-orang yang menerima panggilan Allah. Di dalam kekekalan dia mengasihi kita. Tetapi di dalam sejarah, orang-orang yang dikasihi di dalam kekekalan pasti menerima panggilan Tuhan di dalam sejarah melalui firman. Kalau saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan, mestinya ada waktu di mana saudara dan saya merasa bahwa firman Tuhan ini datang dan menghancurkan hati saya yang keras. Lalu kemudian menarik kita. Dia menghancurkan perlawanan saudara dan saya. Sehingga kita tidak punya pilihan yang lain kecuali datang dan takluk kepada Dia. Sehingga kalau ada orang tanya, apa tanda saya dikasihi oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan? Mesti ada satu waktu di mana saudara dengan jelas merasakan Tuhan panggil melalui firman untuk datang kepada Dia. Di dalam sejarah. Saya mengajar agama dan kadang-kadang ketika sampai pada poin ini mahasiswa selalu tanya, gampang Pak ngomong mengenai Allah mengasihi kami. Tapi itu kan kasih di dalam kekekalan. Karena itu kasih yang kekal, itu kasih yang tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Tapi bagaimana kami yang kalau mengalami pergumulan, waktu ujian, di dalam pergumulan bersama dengan orang tua, kami bisa merasa pasti bahwa kami memang adalah orang-orang yang dikasihi Allah sejak kekekalan. Biasanya saya akan tanya, apakah Anda pernah mendengar Injil dan hati Anda disentuh oleh Injil atau tidak? Maka saya juga mau mengajukan hal pertanyaan yang sama. Pernahkah Bapak Ibu punya hati itu disentuh oleh Injil tentang Kristus, lalu kemudian Bapak Ibu menyerahkan hidup kepada Dia? Pernahkah pengalaman itu ada di dalam kehidupan kita? Karena semua yang dikasihi sejak kekekalan, di dalam sejarah Dia akan panggil Bapak Ibu dan saya dengan firman. Panggil untuk apa? Panggil untuk beribadah kepada Dia. Panggilan firman adalah panggilan untuk membawa Bapak Ibu dan saya beribadah kepada Dia. Panggilan keselamatan memberi akses bagi saudara dan saya untuk beribadah kepada Dia. Itu sebabnya harusnya hari Minggu seperti ini Bapak Ibu dan saya bersyukur setengah mati kalau punya waktu untuk beribadah. Saya tidak tahu apa perasaan Bapak Ibu ketika masuk pada hari Minggu pagi. Begitu bangun pagi, ya ibadah. Atau ya ibadah. Ada orang-orang yang sepertinya sangat bergumul dengan hari Minggu pagi itu. Hari Minggu pagi bukan dilihat sebagai berkat, tetapi dilihat sebagai tantangan. Tapi kalau saudara dan saya lihat bagian ini Bapak Ibu. Dipanggil di dalam Alkitab berarti dipanggil untuk mendekat. Maka di dalam bahasa isyarat kita orang Indonesia memanggil itu gak pernah kita panggil orang, panggil namanya Pak Hans sambil saya kasih kode seperti ini. Biasanya memanggil itu akan seperti ini. Artinya yang tadi jauh dibawa untuk mendekat. Ketika Allah mengasihi saudara dan saya, Dia akan panggil kita untuk mendekat kepada Dia. Dan salah satu ekspresi paling konkret, sekali lagi, salah satu ekspresi paling konkret daripada panggilan Allah itu adalah Dia panggil saudara dan saya untuk mendekat kepada Dia melalui ibadah. Itu sebabnya di dalam kitab Keluaran, orang Israel merayakan pembebasan dari Mesir. Tapi saudara bisa perhatikan, kitab Keluaran terdiri dari 40 pasal. 40 pasal itu bercerita dari pasal 1 sampai dengan pasal 20 kira-kira. Itu terkait dengan pembebasan dari Mesir. Tetapi 20 pasal selanjutnya, pasal 21 sampai 40, Allah atur ibadah Israel. Bagaimana cara bikin mezbah, bagaimana pakaian imam, bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam ibadah. 20 pasal bercerita mengenai ibadah. Allah kita adalah Allah yang sangat memperhatikan apa yang disebut sebagai ibadah.
Ketika Allah meloloskan mereka dari Mesir, Tuhan bilang, inilah tandanya aku membebaskan kamu dari Mesir, yaitu kamu akan beribadah kepadaku di gunung ini. Dan Allah izinkan Israel tinggal di Sinai selama 1 tahun. Selama 1 tahun Allah atur kehidupan sosial mereka, selama 1 tahun pula lah Allah mengatur ibadah mereka. Maka salah satu tanda Allah mengasihi saudara dan saya di dalam kekekalan adalah di dalam sejarah. Dia panggil dan dia gerakkan saudara untuk beribadah. Seharusnya ibadah itu disambut dengan ucapan syukur. Waktu Gary Cikarang buka ibadah jam 7, banyak yang bilang kepada saya, wah puji Tuhan, ibadah jam 7. Saya pikir mereka bersyukur ibadah lebih pagi, punya waktu lebih panjang dengan Tuhan. Padahal ibadah jam 7 selesai jam 9, setengah 10 itu Pak, itu Bapak Ibu itu pas mall buka. Jadi mereka sudah hemat waktu kan ya. Kalau baru mulai jam 9 selesai jam 11 rasanya nggak terlalu oke, tapi mereka sudah jalan-jalan, habis itu makan siang, pulang sudah bisa istirahat. Jadi mensyukuri ibadah jam 7 bukan karena akses untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan itu lebih cepat, tetapi ada kepentingan yang lain. Seharusnya di dalam konteks ibadah Israel, mereka bersyukur kepada Tuhan karena Allah memberi akses, memanggil mereka mendekat kepada Allah melalui ibadah. Pertanyaannya, mengapa saudara dan saya dipanggil untuk beribadah? Karena di dalam ibadah Allah dan umatnya mengekspresikan kedekatan mereka melalui komunikasi. Di dalam ibadah, Allah berbicara kepada umat melalui firman. Di dalam ibadah, umat berbicara kepada Allah melalui doa-doa mereka. Mereka memuji dan membesarkan Allah mereka. Ada semacam komunikasi. Dan C.S. Lewis mengatakan tanda saling mencintai adalah komunikasi. Kita membuka diri untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Makanya kalau Bapak Ibu berantem sama orang, kita tidak mau komunikasi. Dari yang ibadah 2 mau naik dari ibadah 1 mau naik ibadah 2, kalau lewat tangga kita nggak akan kasih wajah kita kan. Kita mau turun, dia mau naik. Rasanya sulit sekali kita mau turun. Kalau bisa mundur sebelum dia lihat kita mundur. Saudara kalau ada di dalam lift berjumpa dengan satu orang yang saudara masuk lift, nggak lama kemudian dia masuk, ketika saudara saling menatap, itu orang yang tidak begitu saudara sukai, apa yang terjadi? Bukankah waktu beberapa detik untuk naik dari lantai 1 kepada lantai 3 atau lantai 4 yang biasanya sama dengan keseharian itu terasa lebih panjang. C.S. Lewis mengatakan 2 orang yang saling membenci akan saling memunggungi. Tetapi kalau 2 orang saling mencintai, mereka akan saling berhadapan satu dengan yang lain untuk saling mendengar suara satu yang lain. Mengapa Allah panggil saudara dan saya untuk datang kepada Dia melalui ibadah? Dia panggil kita mendekat kepada Dia melalui ibadah supaya kita mendengarkan Dia berbicara kepada kita. Dan Dia memberi telinga kepada saudara dan saya supaya saudara dan saya berbicara kepada Dia. Ada komunikasi di sana sebagai ekspresi cinta kita kepada Tuhan dan sebaliknya. Tapi kemudian Tuhan bawa saudara dan saya ke dalam ibadah, karena di dalam ibadahlah Allah membentuk saudara dan saya melalui firman, makin lama makin serupa dengan Dia. Firman diberikan supaya saudara dan saya belajar kebenaran, makin mengerti kehendak Allah, lalu kemudian kita mentaati kehendak Allah, makin lama kita makin serupa dengan Kristus anaknya. Mari kita lihat sebentar ayat yang ke-19 dari kitab Yudas. Kita baca bersama-sama ayat 19 dan 20 dan Bapak Ibu dan saya akan menemukan ada kontras di sana. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu ayat 20. Mereka, orang-orang yang fasik yang ada di dalam gereja, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 20. Bapak Ibu, ayat 19 itu Yudas berbicara mengenai orang-orang yang ada di dalam gereja. Ini bukan orang-orang yang ada di luar gereja. Mereka ada di dalam gereja, beribadah bersama-sama, tetapi mereka cenderung dipimpin oleh hawa nafsu mereka. Maka Yudas bilang, mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Tetapi kamu, di dalam ayat 20, kamu adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya berdoa, tetapi dia bilang kamu yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kamu orang-orang yang membangun diri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dibangun di atas iman yang paling suci, bukan hanya bicara mengenai keyakinan yang bersifat subjektif. Bapak Ibu, kalau kita lihat kitab Yudas itu, dia ketika berbicara mengenai iman, dia bukan ngomong mengenai keyakinan yang bersifat subjektif. Ketika kita ngomong iman, kita bisa bilang itu sesuatu yang saya percayai di dalam hati. Betul, itu iman. Tetapi di dalam Alkitab, iman juga bisa bersifat objektif. Apa yang saudara dan saya percaya?
Kita adalah orang percaya, ya secara subjektif kita percaya sesuatu. Tetapi secara objektif saudara dan saya harus berbicara apa yang kita percayai. Yang subjektif tidak bisa diwariskan. Yang objektif bisa diwariskan. Kalau saudara lihat dalam Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Ketika dia ngomong mengenai iman, dia bilang iman yang telah diwariskan oleh para rasul kepada kamu. Maka dia ngomong yang objektif. Misalnya, saya seorang pendeta, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya terus menyampaikan ini kepada anak saya setiap malam. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Allah Tritunggal. Kami cari ruang untuk berbicara kepada anak saya mengenai Allah yang sejati adalah Allah Tritunggal. Tetapi yang saya yakini meskipun saya ajarkan, tidak tentu dia akan yakini. Artinya saya tidak bisa wariskan itu. Tetapi saya bisa mengajarkan pengajaran tentang Allah Tritunggal dan pengajaran tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Pengajaran itu sesuatu yang bersifat objektif. Itulah yang diwariskan oleh para rasul kepada saudara dan saya. Alkitab yang ada di tangan kita. Doktrin-doktrin yang diturunkan kepada saudara dan saya dari pendahulu-pendahulu kita. Ini yang disebut oleh Yudas sebagai iman yang bersifat objektif. Sekarang dia bilang di dalam ayat 20, kamu harus membangun dirimu di atas iman yang paling suci. Bukan bicara mengenai iman yang bersifat subjektif, tapi bicara mengenai yang objektif yang harus dipercayai. Dia bicara mengenai firman. Bapak Ibu ayat 19-20 mengatakan, saudara saya ada di dalam peperangan rohani. Cara terbaik untuk menang di dalam peperangan rohani, itu bukan dengan berusaha memahami seluk-beluk iblis, tetapi berusaha untuk membangun hidup kita di dalam pengenalan yang benar kepada Allah, supaya makin lama kita makin serupa dengan Dia. Sekali lagi, di dalam peperangan rohani, saudara dan saya tidak memenangkan peperangan itu dengan mempelajari bagaimana iblis bekerja lalu kemudian kita cari jalan untuk mengalahkan dia. Bukan. Tetapi saudara dan saya melakukannya dengan mempelajari iman yang sejati lalu membangun diri kita di atas iman yang sejati. Perjuangan kita di dalam peperangan secara spiritual, sekali lagi, bukan mencari tahu mengenai iblis, tetapi membangun diri di atas pengajaran yang benar supaya kita serupa dengan Kristus. Tadi kami ngobrol-ngobrol hamba Tuhan, lalu saya sempat ngobrol dan cerita bahwa dulu waktu kami saya masih kuliah di Batu Bapak Ibu, itu ada 1 semester belajar tentang demonologi. Mahasiswa teologi belajar tentang setan 1 semester 3 SKS. Di situ diajarkan mengenai cara kerja iblis dan seterusnya. Setelah saya mulai mengerti, ya saya rasa sebenarnya kalau kita kenal Tuhan Bapak Ibu dan saya pelajari firman dengan benar, ya iblis itu kan begini, iblis itu sangat dinamis. Justru karena dia adalah pribadi yang sangat berpengalaman, cara dia menggoda saya itu pasti beda dengan cara dia menggoda Pak Hendra, Pak Jack, dan lain-lain. Kita seringkali membayangkan bagaimana metode kerja iblis dari satu orang kepada yang lain, metodenya beda. Sehingga Bapak Ibu dan saya tidak bisa mempelajari mengenai iblis di dalam 1 semester, 2 semester itu sesuatu yang tidak mungkin. Maka perjuangan saudara dan saya itu bukan dengan ikut kelas demonologi. Perjuangan Bapak Ibu dan saya itu dengan, ya sudah ada PA di dalam gereja ini, ikut aja PA, pelajari, lalu kemudian saudara dan saya berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam ketaatan. Kalau saudara dan saya tidak bertumbuh, maka Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah memenangkan peperangan itu. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Bapak Ibu harus berusaha untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus? Karena menjadi serupa dengan Kristus, Bapak Ibu melalui proses ini menjadi serupa dengan Kristus, Bapak Ibu dan saya bisa yakin bahwa kita sementara menikmati panggilan Tuhan untuk makin lama makin dekat dengan Dia. Dekat dengan Tuhan gak bergantung perasaan Bapak Ibu. Bertumbuh secara spiritual itu tidak bergantung kepada perasaan kita. Banyak kali orang merasa bahwa kalau saya tidak merasa damai sejahtera, mungkin saya tidak bertumbuh, mungkin saya sementara jauh dari Tuhan. Tidak, ada orang yang dekat dengan Tuhan mengalami pertumbuhan secara spiritual justru karena dia dekat dengan Tuhan, karena dia sementara bertumbuh makin lama makin serupa dengan Kristus, maka dia mengalami tantangan dan begitu banyak kesulitan di dalam dunia ini. Maka pertumbuhan dan kedekatan dengan Tuhan tidak bergantung kepada perasaan Bapak Ibu dan saya. Tetapi kalau makin lama kita makin serupa dengan Kristus, kita bisa memastikan pada saat itu kita sementara dekat dengan Tuhan. Meskipun perasaan kita mungkin tidak damai sejahtera. Kalau happy, senang itu adalah alat ukurnya. Saya sering bilang maling itu Bapak Ibu, habis dia maling kalau nggak ketahuan happy dia. Kalau dia senang, apakah dia sementara makin lama makin dekat dengan Tuhan? Perasaan tidak menentukan itu. Standar yang diberikan oleh Allah untuk mengatakan saya bertumbuh atau tidak. Apakah saya sementara menikmati relasi yang dekat dengan Tuhan atau tidak. Menikmati panggilan Tuhan untuk makin lama makin dekat dengan Dia adalah standar yang bersifat objektif. Maka di dalam ibadahlah Allah itu memanggil saudara dan saya makin dekat kepada Dia melalui firman.
Itu sebabnya kalau Bapak Ibu dan saya lihat kecenderungan gereja Injili hari ini, ya kita Reform ini kan masuk dalam kategori Injili. Berharap Bapak Ibu tidak dipengaruhi oleh semangat Injili hari ini yang sangat menekankan perenungan pribadi. Saya tidak bilang bahwa renungan pribadi itu salah. Tapi Bapak Ibu perenungan bersama di dalam komunitas dengan perenungan pribadi. Kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan seharusnya di dalam tradisi gereja yang ditekankan pertama-tama adalah yang kita lakukan hari ini. Setelah itu gereja akan diutus, maka kita akan ketemu tradisi macam gereja-gereja tua tertentu yang kadang-kadang hari ini Bapak Ibu dan saya hina, tetapi itu adalah gereja yang tradisi yang sangat berharga. Mereka bikin semacam ringkasan khotbah, lalu kemudian dibagikan kepada jemaat. Nanti di dalam sepanjang minggu itu, dari mulai Senin sampai Sabtu, jemaat akan merenungkan bagian firman itu. Artinya perenungan di dalam gereja, dalam ibadah komunal seperti ini, mengarahkan seluruh perenungan hari-hari yang lain. Supaya apa? Supaya tafsir jemaat terhadap kebenaran firman tidak menyimpang dari apa yang diajarkan di dalam gereja. Itu sebuah tradisi yang menurut saya sangat baik dan sangat berharga. Yang kemudian hari ini banyak orang singkirkan. Kenapa? Karena mereka lebih menekankan perenungan personal di dalam kamar daripada ibadah komunal seperti ini. Maka tidak heran Bapak Ibu hari ini banyak orang merasa, ya gak apa-apalah ibadah yang paling penting kan relasi dengan Tuhan di dalam kamar, di dalam rumah. Lalu kemudian mereka mengabaikan panggilan untuk beribadah seperti ini. Saya kira Bapak Ibu dan saya perlu meninggalkan spirit seperti ini. Karena bahkan sejak perjanjian lama, pada hari yang ditentukan oleh Tuhan, semua orang keluar dari kemah masing-masing dan beribadah secara komunal. Di sana Musa bicara, di sana imam-imam bicara. Pengajaran yang objektif itulah yang kemudian ditawarkan kepada jemaat. Supaya apa? Supaya jemaat makin lama bertumbuh, makin serupa dengan Allah yang disebut sebagai Bapa. Di dalam konteks perjanjian baru, saudara dan saya bisa bilang makin serupa dengan Kristus sang anak. Sehingga anak-anak Allah adalah anak-anak yang serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus berarti mereka serupa dengan Bapa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau ditanya apa yang membuat gereja itu bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang tidak stabil, di tengah-tengah dunia yang kemudian terus-menerus mengancam nyawa mereka. Jawabannya sederhana, panggilan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Panggilan untuk beribadah, panggilan untuk bergumul dengan firman. Di tengah-tengah ancaman yang paling sulit jika saudara dan saya menikmati pertumbuhan, maka saudara dan saya bisa yakin alam maut tidak dapat menelan kita. Orang tua, ketika Bapak Ibu akan mengutus anak-anak, ini kan sudah mau selesai semester. Mungkin akan ada beberapa anak yang akan pergi meninggalkan orang tuanya, pergi jauh. Jika anak-anak Bapak Ibu pernah menerima panggilan Tuhan untuk menikmati keselamatan di dalam Kristus. Dan anak-anak Bapak Ibu adalah orang-orang yang terus-menerus dipanggil oleh Tuhan untuk makin dekat melalui firman, makin lama kehidupannya makin serupa dengan Kristus. Seharusnya Bapak Ibu bisa lepas mereka, karena itu adalah salah satu tanda bahwa Allah mengasihi mereka dan menjaga mereka di dalam sejarah. Yudas bilang, kalau kamu adalah umat Allah, kamu adalah milik yang sangat berharga. Milik yang sangat berharga akan dipanggil untuk mendekat kepada Dia. Yang berikut, kamu adalah orang-orang yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Dipelihara untuk Yesus Kristus. Istilah dipelihara untuk Yesus Kristus itu mirip dengan apa yang Paulus sarankan kepada jemaat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12. Kamu harus mengerjakan keselamatanmu. Dipelihara oleh Allah karena kita sudah ada di dalam kandangnya Allah. Maka kita berjuang untuk hidup sesuai dengan firman. Itu cara Tuhan memelihara kita. Filipi pasal yang kedua Paulus bilang, kamu yang sudah selamatlah yang harus mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi mengerjakan keselamatan karena saudara dan saya telah menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan. Saya suka pakai contoh ini, anak muda itu, pemudi itu mendandani wajahnya karena wajahnya sudah ada. Dia tidak bisa mendandani wajah yang tidak ada. Yang pemuda suka pergi ke gym, fitness. Untuk apa? Untuk membentuk otot-ototnya. Itu mengandaikan otot sudah ada. Kalau tidak ada otot, apa yang mau dibentuk di situ? Sama ketika Allah mengatakan melalui Paulus, kamu harus mengerjakan keselamatanmu, itu mengandaikan keselamatan sudah ada, baru saudara dan saya kemudian mengerjakannya. Dia bilang gereja adalah orang-orang yang dipelihara di dalam kekudusan. Sehingga kita bisa tanya pertanyaan ini, adakah dorongan dari dalam hati Bapak Ibu dan saya? Roh Kudus bekerja melalui firman mendorong kita untuk apa? Untuk memelihara hati kita sedemikian rupa sehingga kita punya hidup itu terus-menerus berpadanan dengan Injil Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Apakah ada itu?
Adakah dorongan di dalam hati saudara dan saya untuk makin lama itu bukan hanya menjadi makin serupa dengan Kristus secara teoritis, tetapi benar-benar ada perjuangan untuk hidup kudus di situ. Dia bilang dipelihara untuk Kristus. Di dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbing aku ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Seorang penafsir bilang, padang rumput hijau, air yang tenang itu apa? Dia bilang itu adalah firman. Lalu kemudian dia membimbing aku ke air yang tenang. Setelah itu masuk ke dalam, dia memimpin aku ke dalam yang disebut sebagai lembah kekelaman. Tetapi meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab gada dan tongkatmu beserta dengan aku. Dia bertanya lagi, apa itu gada dan tongkatnya? Dia bilang sama. Gada dan tongkat di dalam lembah kekelaman itu juga berbicara mengenai firman. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu dengan firman. Jaga hatimu dengan kebenaran. Allah pelihara saudara dan saya dengan firman. Bapak Ibu, ini menarik karena kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 18. Kita lahir karena Allah melahirbarukan kita pakai firman. Kemudian setelah kita lahir, kita bertumbuh dewasa karena Allah panggil kita dengan firman. Sekarang kalau Allah mau pelihara kita untuk Yesus Kristus, Dia pelihara lagi dengan firman. Sehingga kalau seandainya di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya tidak pernah menikmati pergumulan dengan firman. Saya bilang itu pergumulan, sulit. Tetapi pada saat yang sama jika kita tidak pernah menikmati pergumulan dengan firman, kadang-kadang kita perlu bertanya, apakah iya saya milik Allah? Allah menguduskan kita. Instrumennya adalah Dia memberi Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Tapi Roh Kudus memimpin kita di dalam kekudusan, Dia pakai firman. Entah di dalam padang rumput yang hijau, di tengah sukacita Bapak Ibu dan seluruh keluarga, bahkan seluruh komunitas ini. Di tengah-tengah pergumulan Bapak Ibu yang paling sulit secara personal, di dalam keluarga, secara komunal, pertanyaannya ada firman atau tidak? Firman ada supaya meskipun kita sulit, kita itu tetap hidup kudus. Firman ada supaya ketika saudara dan saya bersukacita, firman membatasi sukacita kita, sehingga sukacita kita itu tidak melenceng dari apa yang Allah mau. Maka Dia akan pelihara kita di dalam kebenaran, supaya kita menjadi milik Kristus dan terus menyaksikan mengenai Kristus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang pertama, dia bilang, mereka yang terpanggil, mereka yang dikasihi, atau dalam bahasa asli dikuduskan dalam Allah Bapa, dan mereka yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu, 3 poin ini adalah 3 poin yang selalu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kebenaran. Kenapa? Karena di dalam dunia yang sulit ini, gereja butuh hikmat. Satu sisi Tuhan pelihara kita. Sekali lagi, Tuhan pelihara kita. Tetapi kita ada di dalam dunia yang gelap. Maka butuh hikmat untuk mencerahkan pikiran kita. Memberi perspektif kepada kita supaya kita tahu bagaimana berjalan di tengah-tengah dunia yang sulit. Kalau saudara dan saya ada di dalam ruangan ini dan seluruh kursi berantakan pada malam hari, kita lewat ya, kita bisa tabrak kursi ini. Tetapi kalau ada cahaya lampu, kursi tetap berantakan, tetapi cahaya lampu itu memberi perspektif bagi mata kita, sehingga kita bisa berjalan di tengah-tengah situasi yang berantakan. Ini yang disebut sebagai bijaksana. Bijaksana tidak meniadakan masalah. Bijaksana memungkinkan saudara dan saya untuk apa? Untuk berjalan di dalam situasi yang sulit. Tetapi apa itu hikmat? Apa itu bijaksana? Karena Dia bijaksana atau hikmat memungkinkan saudara dan saya berjalan di dalam situasi yang tidak ideal, maka di dalam perjanjian lama, hikmat atau bijaksana seringkali diterjemahkan sebagai skill on living. Kemampuan untuk hidup di dalam dunia yang entah ideal, entah tidak ideal. Tetapi untuk memiliki skill on living. Bapak Ibu, hikmat itu mengandaikan 2 hal. Pertama, knowing something in your head. Yang kedua, knowing something in your action. Orang Kristen harus memiliki pemahaman terkait dengan kebenaran di dalam pikirannya, supaya tindakannya adalah tindakan yang berpengetahuan. Saya pinjam istilah tindakan berpengetahuan dari seorang sosiolog namanya Anthony Giddens. Dia bilang semua manusia ketika dia bertindak sadar atau tidak, seharusnya itu adalah tindakan berpengetahuan. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya melakukan sesuatu, itu biasanya berdasarkan prinsip-prinsip yang kita internalisasi. Pemain tenis meja itu. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak tahu di GRI Bandung ada atau enggak, kalau kita baru latihan main tenis meja, dari 100 kali pukul, sekali pukul masuk itu kita senangnya kayak juara dunia kan.
Kenapa? Karena 99 pukulan yang lain gak ada yang masuk. Sehingga sekali masuk itu kita teriak, sukacita. Tapi kalau seandainya seorang pemain tenis meja yang sudah terlatih, dari muda dia sudah terlatih menjadi pemain yang luar biasa itu, ketika dia pukul satu kali gak masuk, pada saat itulah dia teriak. Kenapa? Karena 99 pukulan yang lain masuk. Itu berarti dia sudah memiliki pengetahuan di dalam kognisinya dia. Sehingga pukulan-pukulannya dia, tindakannya dia sebagai seorang pemain tenis adalah tindakan berpengetahuan. Dia punya hikmat seorang pemain tenis. Kalau saya pakai bahasa yang sederhana. Sama. Saya percaya bahwa Allah mengutus saudara dan saya untuk hidup di dalam dunia yang tidak ideal. Dia mempertahankan kita melalui apa? Melalui pengajaran, melalui prinsip-prinsip yang dia berikan kepada saudara dan saya. Melalui pengajaran yang berulang. Melalui regularisasi praktik. Bukan hanya mendengar terus-menerus, tetapi Yakobus bilang melakukannya. Tuhan Yesus bilang kalau seandainya kamu mendengar firman namun kamu tidak melakukannya, kamu itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Supaya gereja itu kokoh, berdiri dan tidak dihancurkan oleh alam maut, maka dia memberikan prinsip-prinsip firman yang bukan hanya saudara dan saya dengar, tetapi kita internalisasi. Untuk bisa diinternalisasi, mempengaruhi saudara dan saya selalu dua hal. Tahu teori yang benar dan yang kedua tahu praktik yang benar. Mungkin saudara dan saya bisa bandingkan dengan pertama kali kita belajar mobil. Belajar mobil hari ini sedikit lebih mudah karena semua matic mungkin. Tapi mungkin saudara dan saya bisa ingat-ingat kita yang zaman dulu belajar mobil manual. Mensinkronkan antara persneling, kopling, rem itu sebuah pekerjaan yang sulit. Ada masa di mana saudara dan saya mau jalankan mobil itu, kita berpikir setengah mati. Apa yang harus saya lakukan lebih dulu? Tetapi setelah saudara dan saya menjadi seorang pengendara mobil yang sudah terus-menerus melakukan itu. Ada masa seperti mobil itu sudah melekat dengan tubuh kita. Apapun yang saudara dan saya lakukan itu refleks begitu saja. Kita tidak berpikir lagi di dalam beberapa detik untuk mana duluan. Otomatis itu. Bapak Ibu, Allah yang ketika dikatakan aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Firmanku ada di dalam kamu. Itu berarti firman itu bukan hanya menjadi pemahaman secara kognitif, tetapi sudah terinternalisasi menjadi bagian daripada kita. Sehingga ketika saudara dan saya berhadapan dengan situasi konkret, Allah berbicara melalui firman itu. Itu sebabnya firman pasti selalu relevan. Tidak mungkin ada firman yang tidak relevan. Berhati-hati ketika saudara dengar firman hari ini, dari tempat duduk saudara, lalu kemudian saudara bilang begini, firman Tuhan minggu yang lalu relevan untuk saya, tetapi yang hari ini tidak. Tidak. Firman Allah itu adalah firman yang kekal dan itu mengandaikan bahwa firman Allah selalu memiliki relevansi setiap kali disuarakan. Bedanya adalah dia bisa relevan bagi Anda pada hari ini. Tetapi karena dia kekal, mungkin saja 3 tahun kemudian firman yang didengar hari ini menjadi relevan. Itu sebab kadang-kadang kita dengar firman lewat begitu saja, mengerti tapi kita lupakan. Tetapi ada masa di mana seorang pengkhotbah yang baik mungkin sudah mati, tetapi firman yang dia khotbahkan itu masih berbicara di dalam situasi konkret. Kita ingat apa yang dia katakan. Bahkan mungkin kita sudah enggak ingat pengkhotbahnya. Tapi firman itu masih berbicara kepada saudara dan saya. Dan menjawab pergumulan-pergumulan konkret. Dia akan relevan hari ini. Dia akan relevan beberapa hari kemudian. Dia akan relevan di hari-hari yang akan datang. Tetapi tidak ada waktu di mana firman Allah itu tidak relevan. Supaya saudara dan saya memiliki skill on living. Maka mau tidak mau kebenaran itu harus disuarakan. Bapak Ibu, dengan demikian pertanyaannya sederhana. Kita adalah gereja. Gereja adalah entitas yang mulia, didirikan oleh Kristus dengan darahnya. Tetapi supaya saudara dan saya bisa menikmati itu semua dimulai dari dilahirbarukan dengan firman. Dipimpin dengan firman untuk mempermuliakan Kristus. Dan dijagai dengan firman sehingga mereka tidak binasa. Gereja mulia, bukan hanya karena saudara dan saya ditebus oleh Allah. Tetapi karena Allah memberikan kesempatan bagi kita hari demi hari bergumul dengan firman. Dia hadir dalam hidup melalui firman. Kalau begitu bagaimana kita meresponinya? Saya mau ajak kita untuk bergeser sedikit. Mari kita baca Lukas pasal 8 ayat 18. Lukas pasal yang ke-8 ayat 18. Firman itu adalah sesuatu yang merupakan bagian sentral di dalam kehidupan umat Allah. Supaya mereka tidak ditelan oleh alam maut. Supaya mereka tidak binasa. Maka Allah memberikan firman kepada mereka. Apa nasihat Kristus bagi kita supaya kita bisa bertahan sedemikian dengan firman yang merupakan pusat kehidupan kita? Kita baca sama-sama ayat yang ke-18.
Mari kita baca sama-sama 2 Lukas pasal 8 ayat 18. 2, 3. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap padanya. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu duduk di sini, kalau saya diam sebentar, saya yakin Bapak Ibu pada saat yang sama mendengar lebih dari satu suara. Sekali lagi, kalau saya diam, Bapak Ibu akan mendengar lebih dari satu suara. Saya berbicara, selain suara saya, Bapak Ibu bisa dengar suara AC. Bapak Ibu bisa dengar suara nafas orang yang ada di sebelah. Tetapi ketika berhadapan dengan firman, Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, perhatikan cara kamu mendengar. Yesus sementara berbicara mengenai seni mendengar. Di dalam satu waktu yang sama orang akan mendengar banyak sekali suara, tetapi kamu harus berusaha untuk mendapatkan pendengaran yang benar. Sekali lagi, Yesus sementara berbicara mengenai seni mendengar. Inilah yang diulangi oleh Yakobus nanti di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Hendaklah kamu itu cepat untuk mendengar. Ada banyak hal yang kamu dengar, tetapi ketika firman disuarakan, perhatikan baik-baik cara kamu mendengar. Supaya yang kamu dengar itu tepat, yaitu firman. Bapak Ibu, di dalam kehidupan saudara dan saya, terlalu banyak penghalang bagi kita untuk mendengarkan firman, bukan? Banyak sekali. Tapi dia bilang perhatikan cara kamu mendengar. Pendengaran menjadi sesuatu yang penting karena firman sangat esensial. Maka di dalam Wahyu pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga, kalimat kepada 7 jemaat yang menggambarkan gereja sepanjang zaman, itu selalu diakhiri dengan kalimat ini, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Pendengaran, diulang 7 kali. Dan sekarang saudara dan saya lihat di dalam Lukas, dia bilang kamu memperhatikan cara kamu mendengar. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 dia bilang kamu harus cepat mendengar. Bapak Ibu, ini adalah sebuah perintah mengenai seni untuk mendengar. Yakobus itu bilang kalau kamu mendengar firman, tetapi kamu tidak memahaminya, kamu menipu dirimu. Kenapa kadang-kadang ada hamba Tuhan bilang begini, kalau datang ke gereja tuh duduk baik-baik supaya bisa dengar firman. Berusaha untuk mengerti meskipun kadang-kadang yang khotbah sulit. Bapak Ibu berhadapan dengan pengkhotbah itu kan macam-macam modelnya kan. Bapak Ibu harus berjuang untuk mengerti. Bapak Ibu gak bisa salahkan sang pengkhotbah. Saya tahu bahwa kami kalau berhadapan dengan dosen akan bilang memang kamu harus belajar supaya jemaat bisa dengar kamu, pasti. Tapi Bapak Ibu juga mesti belajar sedemikian rupa supaya model apapun yang bicara Bapak Ibu bisa dengar. Kenapa? Yakobus bilang barang siapa mendengar tapi dia tidak memahami, dia menipu diri. Barang siapa yang memahami, tidak melakukan, dia menipu diri. Kalau dengan jemaat ya, biasanya Piala Dunia itu Bapak Ibu, itu saya akan selalu ingatkan kepada bapak-bapak, ibadah sore aja. Kenapa? Karena mereka nonton itu bisa sampai jam 7 pagi. Setengah 7 mereka mulai, atau jam 7 pagi nanti mereka datang ibadah jam 9. Mimbar di GRI ini kan tinggi. Dari tempat yang tinggi itu, mereka yang tertidur di bawah sana terlihat dengan jelas. Holy sleep. Nggak terlalu oke menurut saya. Sehingga kalau masuk pada momen-momen itu kami ngobrol-ngobrol, kalau mereka sudah cerita mengenai World Cup, saya akan bilang nanti kalau ibadah hari Minggu, datang di ibadah yang sore aja. Supaya apa? Supaya ada waktu yang cukup. Ini sebenarnya hal yang paling sederhana untuk menolong kita bisa mendengar dengan baik. Yang Yesus minta adalah memperhatikan cara mendengar supaya Bapak Ibu dan saya mendengar di dalam kondisi yang terbaik, mendapatkan pemahaman yang terbaik. Karena kalau saudara dan saya mendengar tanpa memperoleh pemahaman, itu menipu diri. Ini mirip kayak anak kecil membaca atau mendengar, tidak mengerti meskipun dia berusaha membuat dirinya terlihat seperti orang yang mengerti sesuatu. Anak saya belum sekolah Bapak Ibu, tapi dia sering lihat papanya baca, mamanya baca. Maka ada masa itu kami menemukan dia gestur seperti orang yang sementara membaca. Saya dari ruangan saya pergi ke belakang mau minum. Saya lihat dia duduk di sebelah istri saya lagi ngetik. Dia juga pegang bukunya. Masih TK tuh belum bisa baca. Tapi sambil begini-begini. Saya lewat ke dapur belakang balik. Istri saya lihat saya kemudian sambil lihat dia lihat kepada anak saya. Artinya ada sesuatu dengan dia. Saya balik, saya lihat anak saya itu pegang sambil begini-begini, tapi bukunya tuh kebalik. Menipu diri. Bapak Ibu, kadang-kadang Bapak Ibu dan saya punya mental seperti anak-anak. Kita ada di dalam gereja, kita begini-begini, tapi kita nggak bawa pulang apa-apa, menipu diri. Maka Tuhan Yesus bilang, perhatikanlah cara kamu mendengar.
Cara kamu mendengar, bicara mengenai seni mendengar, berarti bukan hanya Bapak Ibu dan saya berusaha untuk mendengar, tapi menyingkirkan semua yang menghambat pendengaran yang baik. Sekali lagi, berusaha menyingkirkan segala penghambat bagi pendengaran yang cermat, pendengaran yang baik. Mengendalikan diri, mengendalikan interest supaya bisa mendengar dan memahami dengan baik. Ada masa di mana saudara dan saya mendengar, tapi kita mendengar tanpa kepedulian. Kalau yang saudara dan saya terpaksa harus dengar adalah orang yang berbicara, itu adalah orang yang tidak kita harapkan. Kita tampak seperti orang yang mendengar, tapi kita juga tidak memberi telinga untuk mendengar. Di dalam semua pelayanan Bapak Ibu, subjektivitas itu tinggi sekali. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu pasti ada. Salah satu temuan yang berharga dari era postmodern adalah subjektivitas. Dia menemukan kembali subjektivitas. Semua orang punya itu. Dan subjektivitas sangat mempengaruhi Bapak Ibu dan saya. Ketika Bapak Ibu, jangan yang lain, saya aja. Misalnya Bapak Ibu tidak suka saya, apapun yang saya ngomong, meskipun benar biasanya jadi nggak beres tuh. Subjektivitas. Sepupu saya tinggal di rumah saya, pacaran dengan tetangga. Sejak dia pacaran dengan tetangga saya, anjingnya tetangga saya itu jadi bagus semua. Tiap kali kalau anjing itu lolos dari rumahnya dia lewat di depan rumah kami, dia bilang, "Tama, ambil anjing itu, kasih makan." Tapi segera setelah mereka putus, tiap kali anjing itu lewat, dia bilang usir. Anjingnya sama, sikapnya beda. Subjektivitas. Firman yang sama, kalau dicatat, kemudian dua hamba Tuhan baca kepada Bapak Ibu. Perasaan subjektif Bapak Ibu bisa menentukan, mengerti atau tidak. Karena ada orang bisa duduk mendengar. Yang satu mendengar dengan kepedulian, satu tidak. Sekali lagi, bahkan kalau firman itu khotbah itu dibuat dalam bentuk verbatim, lalu suruh aja dua orang baca. Bapak Ibu bisa pulang lalu kemudian bilang, yang tadi dia baca saya nggak mengerti apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu senang sama dia, Bapak Ibu akan bilang saya sangat diberkati dengan firman yang dia baca. Maka Tuhan bilang, perhatikan cara kamu mendengar. Singkirkan segala sesuatu yang menghambat pendengaran yang cermat. Tadi saya bilang datanglah ke dalam ibadah dengan sukacita. Kenapa? Karena kalau kita berdatang dengan sukacita, kita tidak melihat ini sebagai beban, mungkin Bapak Ibu lebih bisa menikmati ibadahnya. Tetapi karena firman menjadi poros dari kehidupan Bapak Ibu dan saya, maka perintahnya adalah hendaklah kamu cepat untuk mendengar. Bapak Ibu bisa lihat lagi di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Perintahnya bukan hanya dengar, tapi habis dengar kamu harus selidiki firman itu. Mari kita lihat sebentar Yakobus 1 ayat 25. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-25. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna itu, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sebelum dia bicara mengenai menghidupi firman, berbahagia oleh karena perbuatan yang sesuai dengan firman. Dia tidak hanya memberi perintah untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya mendengar di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Tetapi dia memberi perintah bagi saudara dan saya untuk meneliti. Ada semacam kesan di sini bahwa mendengar saja tidak cukup. Setelah saudara dan saya mendengar dan mengerti, harusnya ada semacam ketidakpuasan yang suci di dalam hati Bapak Ibu dan saya, sehingga Bapak Ibu dan saya berusaha untuk menyelidiki itu. Hamba Tuhan itu masih bisa salah, pendeta Jack masih bisa salah, saya masih bisa salah, Pak Hans, Pak Hendra, kami semua masih bisa salah, sehingga Bapak Ibu dan saya tidak boleh menerima begitu saja, mentang-mentang karena dia sudah pendeta. Biasanya kalau jemaat reform karena pendeta yang ngomong itu pendeta reform otomatis benar. Tidak juga. Reform tidak uniform. Kadang-kadang ada perdebatan di antara para hamba Tuhan terkait dengan satu teks yang sama. Grup hamba Tuhan seringkali rame itu dalam urusan yang kayak begini-begini. Artinya ada orang yang bisa salah menafsir. Dia tidak sesat tapi dia bisa salah tafsir. Jemaat harusnya memiliki semacam ketidakpuasan yang suci. Dan inilah yang meluaskan hati Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu Yakobus bilang kamu gak boleh hanya dengar, mengerti dan selesai. Tetapi kamu harus menyelidiki. Kata menyelidiki berarti membungkuk untuk memperhatikan. Atau kalau Bapak Ibu mau, mari kita lihat dampak menyelidiki. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 17, saya suka sekali ayat ini.
Karena ini ayat adalah ayat yang menempatkan orang Kristen di antara dua ekstrim hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Sama-sama orang Yahudi, tetapi yang satu lebih baik hati. Berea lebih baik hati daripada yang di Tesalonika. Kenapa baik hati? Kata baik hati dalam bahasa aslinya itu luas hati. Lembut hati, hatinya lembut, hatinya luas. Ada tempat bagi orang lain di sana. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dia bukan hanya mengerti tapi dia terima. Tapi Bapak Ibu mesti lanjutkan kalimat selanjutnya. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bahkan Paulus sampaikan firman pun mereka masih selidiki apakah benar demikian. Ini yang saya sebut sebagai semacam ketidakpuasan yang suci. Waktu kami mulai PA mahasiswa di Depok, orang yang paling sulit diajak itu orang GRI. Saya masuk 2011, kemudian kami coba untuk mulai buka pelayanan mahasiswa. Lalu pemuda yang ada di, waktu itu masih PRI Depok itu, 2015 saya mulai buka PA di situ. Ada beberapa pemuda yang berkuliah di situ dari Depok. Sehingga saya bilang begini, kita mulai dengan ajak anak-anak reform. Asumsi saya, karena sama-sama reform kan sudah ada common ground sehingga kita bisa lebih cepat mulai dari sana. Ternyata Bapak Ibu yang lebih sulit diajak adalah anak-anak di UI yang dari reform. Dan ada satu kalimat ini. Dan menurut saya menarik. Kami sudah kenyang. Kenyang. Anak-anak yang PRI Depok datang lalu bilang, Pak kami ajak, mereka bilang sudah kenyang. Lalu saya bilang sudah kalau begitu cari yang lain yang lapar lah. Tapi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu bilang, kami dengar firman setiap hari Minggu dan sudah cukup, rasanya kami sudah puas dengan itu. Ada yang salah dalam spiritualitas kita. Setiap kali saudara mendengar firman Allah yang benar, seharusnya kita justru merasa tidak puas. Makanya ada kalimat ini, lapar dan haus akan kebenaran. Satu sisi puas, tetapi sisi yang lain ada semacam ketidakpuasan. Makanya semua penulis Alkitab itu mengatakan, saudara dan saya nggak bisa berhenti hanya kepada memahami. Semakin memahami, rasa tidak puas itu menjadi semakin besar. Kalau kita merasa sudah kenyang, kok ini kayaknya spiritualitas yang buntu. Lalu kita bilang kami sudah kenyang, kami sudah belajar sehingga kami menghidupinya. Enggak, Bapak Ibu dan saya tidak sementara menghidupi firman. Orang yang menghidupi firman secara maksimal akan makin sadar bahwa dia tidak sempurna di dalam pemahaman. Itu mirip seperti saudara dan saya melayani. Kalau kita melayani lalu kita punya standar pelayanan rendah, kita lakukan sesuatu kita rasa sudah segala-galanya itu. Sudah dekat sekali dengan sorga. Tapi kalau saudara dan saya punya standar pelayanan tinggi, makin kita kejar untuk mencapai standar itu, makin kita sadar bahwa kita nggak capai standar. Sebab itu Timothy Keller itu sekali dia bilang, saya mau tutup dengan ini. Dia bilang, kasih ilustrasi pergumulan dengan kebenaran itu seperti seorang pelukis. Seorang pelukis ketika dia mau gambar sebuah pohon itu, dia harus punya pohon yang ideal di dalam kepalanya dia, lalu kemudian dia berusaha untuk melukis di atas kanvas atau di atas buku gambarnya. Makanya Timothy Keller bilang semua pelukis itu dia biasanya selain punya pensil dia punya, kalau dia digambar itu pakai punya buku gambar. Buku gambar, pensil dan ada penghapus. Kenapa? Karena seringkali apa yang muncul dari pikirannya dia eksternalisasi melalui tangannya dia nggak cocok dengan apa yang ada di kepala. Yang di kepala itu idealnya. Di tangan itu sulit sekali untuk mencapai yang ideal. Maka dia mulai kasih gambaran. Ada seorang dia pakai contoh, satu pelukis itu. Dia punya satu gambaran mengenai pohon di dalam kepalanya dia dan dia ingin untuk kemudian menggambar pohon itu. Dia sudah coba berkali-kali tetapi selalu nggak jadi. Selalu dia sobek gambar itu. Tapi ketika dia gambar dan itu gambar pohon itu sudah mulai bagus. Semua orang yang datang lihat hasil lukisannya meskipun belum jadi selalu bilang begini, gambarmu bagus sekali. Tapi dia sendiri nggak puas. Kenapa? Karena dia punya yang ideal di dalam kepalanya dia. Pada akhirnya dia menyerah. Dia gambar lalu kemudian dia taruh gambar itu untuk dilihat. Semua orang bisa menikmati. Satu-satunya yang sulit untuk menikmati hasil gambarnya adalah sang pelukis. Karena dia tahu tidak pernah mencapai ideal di dalam kepalanya dia. Tapi kemudian Timothy Keller bilang setelah sang pelukis mati, dia terkejut. Karena ketika Allah bawa dia ke dalam kerajaannya, pohon yang ideal yang tadi ada di dalam kepalanya dia itu ada di sana.
Timothy Keller hanya mau bilang kira-kira demikian. Dalam pergumulan dengan kebenaran, kesempurnaan itu hanya ada di sorga. Kepuasan yang sejati itu satu saat nanti. Saat ini saudara harusnya puas sekaligus tidak puas. Kalau kita bilang kita sudah puas dan kita sudah tidak butuh lagi, itu kepuasan yang palsu. Tapi kalau saudara dan saya bilang saya puas, tapi pada saat yang sama entah kenapa saya masih menginginkannya untuk datang sekali lagi, itu spiritualitas dan kepuasan yang sejati. Allah memelihara kita supaya kita tidak ditelan oleh kerajaan maut dengan menaruh ketidakpuasan yang suci di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dan kami bersyukur karena Allah kami bukan hanya Allah yang mengasihi kami di dalam kekekalan, tetapi Allah yang mengasihi di dalam kekekalan, menjadikan firman sebagai pusat kehidupan kami. Melaluinya Dia memanggil kami datang untuk beribadah, melaluinya kami dipanggil untuk menikmati keselamatan. Melaluinya kami dipanggil untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Melaluinya kami dipelihara dan dijaga di dalam kekudusan. Melaluinya kami terus dibangun untuk terus terpelihara di dalam peperangan secara spiritual melawan iblis yang terus berusaha menghancurkan kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dan kelimpahan yang Dia berikan bagi kami. Namun pada saat yang sama, biarlah kami menikmati kelimpahan yang sejati secara spiritual. Kepuasan sekaligus ketidakpuasan yang suci itu biarlah ada pada kami sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh. Biarlah Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di GRI Bandung ini sehingga firman yang mereka ceritakan, firman yang mereka beritakan menjadi firman yang menceritakan mengenai kemuliaan Allah yang juga dapat membangkitkan kepuasan sekaligus ketidakpuasan yang suci itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.